Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan bunga. Simak videonya baik-baik ya. Perkembangbiakan bunga. Bunga merupakan salah satu organisme bagian dari tumbuhan. Bunga ini berperan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan, sebab bunga adalah reproduksi pada tumbuhan yang berbunga. Bunga memiliki dua alat reproduksi, yaitu benang sari sebagai alat reproduksi jantan dan putik sebagai alat reproduksi betina. Berdasarkan bagian-bagiannya, pada bunga dibagi menjadi dua macam, yakni bunga lengkap dan tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 4 bagian utama pada bunga, yaitu mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, dan putik. Contohnya bunga sepatu dan bunga bakung. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian utama pada bunga. Contohnya bunga kamboja dan bunga kelapa. Berikut adalah beberapa bagian yang ada pada bunga serta fungsinya. Gambar tersebut merupakan contoh gambar bunga sepatu. Bagiannya yang pertama, mahkota bunga. Disebut sebagai corolla, merupakan bagian bunga yang paling mencolok dan indah. Fungsinya untuk menarik serangga dalam proses penyerbukan. Yang kedua, benang sari, merupakan alat reproduksi jantan. Bunga biasanya terdiri dari 4 kotak sari, yang disebut mikrosporangia, sebagai organ reproduksi jantan pada bunga. Dan terbagi menjadi 3 macam, yaitu tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Yang ketiga, putik, merupakan alat reproduksi betina. Terletak pada bagian-bagian tengah bunga, mengandung sel telur yang berguna pada proses pertumbuhan. Yang keempat, tangkai putik atau stilus, berfungsi menyangga kepala putik agar tetap berada pada posisinya. Yang kelima, kelopak bunga, terletak di lingkaran terluar. Fungsinya melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Biasanya memiliki warna hijau. Yang keenam, bakal biji. Biasanya bisa ditemui pada tumbuhan berbiji. Fungsinya melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukannya. Yang ketujuh, dasar bunga, terletak di bagian ujung bawahnya. Fungsinya berguna sebagai tempat melekatnya mahkota bunga dan bagian-bagian bunga lain. Yang kedelapan, tangkai bunga. Bagian tangkai tepat di bagian bawah bunga dan bertindak sebagai pendukung terakhir dari cabang pada bunga. Fungsinya menjadi penghubung antara bunga dengan ranting dan sebagai penopang bunga. Sekian video pembelajaran kali ini ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.